pas pembagian hadiah ternyata ada beasiswa senilai 75 juta. Kaget di situ kan, wah 75 juta nih. Kemudian saya ikut event di Malahayati waktu itu remaja, antar pelajar seprovinsi Lampung. Itu awalnya saya iseng-iseng. Jadi yang berangkat dari Lampung Tengah, bukan dari Lampung Tengah ding, dari Aliyah, dari Madrasah Aliyah, apa dulu MA Ma'arif. MA Ma'arif 09 Kota Gajah ya. Ya. Itu awalnya saya berangkat hanya berdua, emang ini ya iseng-iseng waktu itu kan. Tapi dari pihak sekolah bukan tidak mengizinkan, kepala sekolah mengizinkan, cuman sepertinya dengan berat hati karena posisi lagi tryout. Oh, masih tryout itu. Masih ujian tryout. Jadi gitu. Jadi agak gimana ya, gitu loh berangkatnya waktu ya. itu. Jadi berangkat, minta surat izin segala macam disetujui, cuman tidak mendapatkan dana. Jadi dana itu dari kantong sendiri, benar-benar pure dari kantong sendiri. Setelah berangkat ke Malahayati, waktu SMA kita nggak tahu ada Lampung dulu Bang. Jadi nggak tahu berangkat aja. Berangkat aja nekat dulu kan berdua. Nah ketika itu berangkat kedua, jadi nulis official dengan nama sendiri, atlet juga nama sendiri. Jadi kan dapat 26 tag gitu kan. Official namanya sendiri, atletnya nama sendiri. Terus tanding ganti-gantian. Jadi ketika saya tanding Arifin official, ketika Arifin tanding saya yang official. Nah ketika saya tanding menang lah, masuk ke semifinal. Nah ketika si Arifin tanding pertama kali tanding langsung kalah. Nah di sini ada yang kesel Bang. Ada apa itu? Waktu dia kalah, kan Iqbal mesti lanjut. Dia kalah ini izin pulang. Oh langsung pulang. Alasannya motornya mau dipakai sama orang tuanya untuk pergi kemana gitu loh. Pokoknya motornya mau dipakai. Di situ keselnya karena apa? Karena saya nggak tahu Bandar Lampung, jadi saya ditinggal sendirian bener waktu itu. Jadi yaudahlah sana pulang aja nggak apa-apa katakan. Terus pulang beneran akhirnya dia, parah bener kan akhirnya. Di situ ada kawan, ada Yusuf, ada kawan yang lain. Orang-orang Silat juga. Orang PSHT untungnya. Orang PSHT juga. Orang PSHT dan orang Lampung Tengah juga. Terus nelfon lah ke ketua cabang waktu itu Lampung Tengah, PSHT Lampung Tengah, ketua cabang, dan ketua cabang ketika itu meminta ketua IFSI yang ada di Malahayati. Ketika itu ketua IFSI juga datang untuk mengawal anak-anaknya tanding juga dari TTKDH untuk menitipkan saya ke Pak Jumali. Ketika itu ketua IFSI ini masih Pak Jumali Mas ya. Ketika itu saya dititipkan ke sana. Ternyata final ketemu anaknya mereka. Maksudnya anak didiknya Jumali. Pak Jumali. Ketua IFSI. Akhirnya alhamdulillah saya menang. Di situ nggak tahu kalau hadiahnya itu beasiswa. Nggak tahu tuh sebelum tanding itu nggak ada kabar kalau beasiswa, kalau hadiahnya apa itu nggak ada. Jadi dadakan aja waktu itu kan, kayak surprise gitu kan. Karena emang kalau udah hobi emang senang gitu kan hawanya ya. Terus pas pembagian hadiah ternyata ada beasiswa senilai 75 juta. Kaget di situ kan, wah 75 juta nih. Terus beasiswa kuliah di sana. Akhirnya setelah pertandingan pulang bawa kabar seperti itu, sekolah bangga sekali, apalagi orang tua. Akhirnya setelah itu berkuliah di Malahayati, Universitas Malahayati Bandar Lampung. Dulu waktu di Malahayati juga itu dulu masih sering ikut ini kan, apa atlet itu ya? Masih, malah kenceng dulu latihan sampai nggak kenal waktu, pagi siang sore malam lah istilahnya latihannya itu ya. Sempat jadi ini juga apa namanya, ketua umum apa? Ketua UKM PSHT Malahayati 2019 sampai 2022. Barusan kemarin ya itu ya. Barusan kemarin apa namanya? Ketua baru lah. Ganti ketua barunya. Nah, ini kan tadi kan udah banyak banget mendeskripsikan latar belakang itu kan, udah sampai di Universitas Malahayati. Nah, ini kan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di Kota Gajah Lampung Tengah khususnya kan, banyak yang udah ikut latihan itu kok gimana sih, masih dengan fisik yang belum kenceng lah bahasanya itu kan, speed tendangan yang belum kenceng, terus dengan berat badan waktu kita mau turun di arena tanding itu kan harus seimbang harus sesuai kan dengan kayak misalkan berat badannya sesuai dengan
tingginya itu sesuai nggak Kalau masalah tinggi ya? tidak. Nggak masalah ya. Jadi yang berhubungan itu berat badannya. Nah, ini kan ada juga sih kawan-kawan kita yang teman-teman PSHT ataupun organisasi lain kan yang masuk ke dalam masuk ke dalam IPSI untuk tanding itu kan untuk meningkatkan speed powernya itu gimana sih dulu itu pengalaman? Dulu saya pertama ya awal-awal dari atlet itu nggak seperti sekarang kok yang set gitu tendangan enggak. Yang jelas dulu masih awal itu nggak sekenceng sekarang. Tetapi seiring berjalannya waktu, jam terbang pengaruh juga. Jadi saya itu ketika speednya naik, powernya naik dan tekniknya mulai naik itu ketika saya bertanding di provinsi. Jadi saya ketemu atlet-atlet bagus di provinsi. Jadi ketemu yang speednya bagus misalnya. Nah di situ secara nggak langsung otak saya kayak menirukan dia gitu loh. Jadi speednya Toto udah di badan aja kakinya kan. Jadi kita nyerang Toto udah nempel aja masuk poin dia kan. Kaget kita kan. Gila speednya kenceng banget. Nah dari situ secara nggak langsung otak tuh kayak Merekam lah ya. Merekam dan kayak nge-copy gitu loh. Di-copy gitu sama otak. Jadi seiring berjalannya waktu latihan segala macem. Nah Bisa speednya itu kayak udah otomatis ngikutin gitu loh. Gara-gara ya latihan nggak ini juga sih apa namanya. Harus latihan juga lah intinya, nggak cuman latihan, ya. Pertama harus berlatih atau sparring sama yang di atas, speednya di atas ya, yang kemampuannya di atas, kemampuannya di atas. Kemudian ada beberapa latihan yang dilakukan untuk meningkatkan speed, misalnya kayak sprint, menendang handbag atau patching. Itu nendang nggak asal nendang dar gitu nggak, jadi di otak ini ngebayangin setiap kita nendang musuh. Setiap kita nendang handbag itu di otak itu kalau bisa sekian detik harus udah nyampe gitu loh kakinya. Jadi mau nggak mau kan maksa tuh. Nah itu ngebentuk kecepatan. Kalau saya ini pengalaman saya pribadi. Jadi setiap orang berbeda-beda. Kalau ini versi saya. Jadi ketika saya nendang patching atau handbag itu diem dulu. Jadi daya ledaknya tuh langsung masuk gitu loh. Nah, itu yang membuat speednya naik. Kemudian secara nggak langsung itu kan otot paha juga kan dibuat kaget juga. Itu ngebentuk otot paha bagian belakang. Itu yang membuat speed. Kemudian sebenarnya saya itu mengutamakan power nggak seberapa, tapi yang speed yang saya olah. Yang diolah itu speed. Soalnya kalau di atlet itu kan main poin kan. Jadi bukan supaya sakit itu kan bukan mencederai enggak. Karena kalau speednya sudah jadi, positif powernya mengikuti gitu. Kemudian ya untuk penilaian itu gimana sih juri? Misalkan ini kan saudara-saudara kita ataupun adik-adik kita yang masih latihan itu kan kemarin sempat ada yang mau jadi atlet. Nah, itu kan supaya tahu dari sekarang gitu loh. Poin-poin itu gimana, nilai itu gimana, terus yang pelanggaran itu apa aja gitu kan. Ini poin-poinnya aja, poin-poin dulu. Ini masalah peraturan pencaksilat ya. Masuk ke dalam atlet. Masuk ke dalam peraturan pencaksilat. Yang pertama, untuk tendangan yang masuk ke dalam body atau badan itu nilainya 2. Di sini 2 berarti ya? Ya, ini 2. 2. Masuk depan, belakang tuh 2. Untuk pukulan itu 1. Pukulan 1. Banting jatuh itu poinnya 3. Tapi di sini ada yang ditekankan, enggak hanya itu aja yang di tapi intinya itu ya. Tapi ada poin tambahan seperti misalnya hindaran, proses tangkapan. Jadi penilaiannya seperti ini. Misalnya ketika musuh nendang ke kita, terus kita tangkis, kita jab. Itu kan 1, jab itu 1. Ini ada poin plus waktu kita tepis. Jadi tepis itu 1, jab 1. Jadi poinnya 1 plus 1. Kemudian kita misalnya nendang 2 kan poinnya. Musuh menyerang kita tangkis, kita serang balik. Itu 1 plus 2. Oh, jadi dia ini rangkaian. Rangkaian. Jadi ngerangkaian. Dan bantingan, kalau kita langsung, maksudnya banting langsung, itu poinnya 3. Tapi kalau musuhnya menendang, kita tangkap, lalu kita banting, tangkapan itu poin 1. Jadi pas kita tangkap, banting 1 plus 3. Makanya ada juga di dalam pertandingan
jatuhan sah kepada pesilat sudut biru dengan proses tangkapan. Nah, proses tangkapan itu 1. Jadi 1/3 bantingan. Jadi poinnya 4. Jadi jadi modelnya rangkaian ya kan kirain Bang Pik juga kan misalkan kita posisi kan kita nendang dak itu langsung poin berapa tadi 2 ya 2 ada misalkan ditangkis nggak ada poinnya kan itu kan yang belum tahu kayak saya itu kan memang saya nggak ke atlet sih. Jadi memang untuk video kedepannya kita lebih bahas ke atlet supaya untuk teman-teman PSHT, warga-warga PSHT ataupun siswa-siswa PSHT khususnya di organisasi PSHT Lampung Tengah ya, mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan membuat video-video tentang atlet gitu ya Pak ya. Nanti bisa dibantu untuk apa namanya, nanti kita juga bakal sering-sering ke latihan gimana kita ngelatih siswa gitu kan dengan teknik apa, dengan gimana sih untuk meningkatkan speed, power dan juga gimana tangkapan, gimana hindaran gitu, tapi yang khusus untuk atlet gitu ya teman-teman ya, saudara-saudara, sedulur-sedulur. Nah kira-kira nih terus untuk yang di Lampung Tengah ini banyak nggak sih atletnya ini?